Apa ya pengertian dari sistem organ pencernaan? Sistem organ pencernaan adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel. Lalu, sistem organ pencernaan meliputi apa saja sih? Yang pertama ada mulut yang berfungsi sebagai tempat makanan masuk dan dikunyah, dibantu air liur untuk memulai proses pencernaan. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus yang berfungsi sebagai menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga adalah lambung yang berfungsi sebagai mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan asam dan enzim pencernaan. Yang keempat ada usus halus, berfungsi sebagai tempat penyerapan utama zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kelima ada usus besar sebagai penyerap air dan mineral serta membentuk feses. Yang terakhir ada rektum dan anus sebagai saluran akhir untuk mengeluarkan sisa pencernaan dari tubuh. Lalu apa saja sistem organ tambahan dari sistem organ pencernaan ya? Yang pertama ada kelenjar ludah, berfungsi menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Kemudian ada hati menghasilkan empedu yang berfungsi memecah lemak. Lalu ada kantong empedu yang berfungsi menyimpan dan mengeluarkan empedu ke usus halus. Yang terakhir ada pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya adalah proses absorpsi zat nutrisi. Tubuh manusia membutuhkan nutrisi untuk mendapatkan energi. Bagaimana sih proses penyerapan zat nutrisi oleh tubuh? Pertama, makanan dikunyah di mulut dan enzim pencernaan mulai memecah karbohidrat. Kemudian pada saat masuk di lambung, makanan diproses menjadi cairan kental yang disebut kimus. Kemudian kimus bergerak dari lambung ke usus halus, tempat sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi. Di usus halus, enzim dari pankreas seperti lipase, amilase, tripsin, dan cairan empedu dari hati memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Kemudian, dinding usus halus memiliki tonjolan kecil seperti jari yang disebut vili dan mikrofili. Struktur ini memperluas area permukaan. Hal ini memungkinkan nutrisi yang sudah dipecah untuk diserap secara efisien. Nutrisi yang diserap melewati dinding usus dan masuk ke aliran darah serta sistem limfatik, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah fungsi hepar atau hati. Hepar merupakan organ terbesar di dalam tubuh dan berperan dalam sistem pencernaan maupun metabolisme. Adapun fungsi hepar yaitu yang pertama, penghasil empedu. Empedu digunakan untuk membantu mencerna dan mengemulsikan lemak di usus halus agar lebih mudah diserap. Yang kedua, hepar menyimpan cadangan energi dalam bentuk glikogen. Glukosa yang berlebih akan diubah menjadi glikogen dan disimpan di hepar. Saat tubuh membutuhkan energi, glikogen diubah kembali menjadi glukosa. Yang ketiga, mengatur kadar gula darah. Dengan mengubah glikogen menjadi glukosa atau sebaliknya, hepar membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang keempat, hepar menyimpan vitamin A, D, E, K, serta vitamin B12 dan beberapa mineral seperti zat besi. Kelima, hepar menghasilkan protein penting seperti albumin dan faktor-faktor pembekuan darah. Tahukah kamu bagaimana cara pencernaan makanan berproses? Sistem pencernaan dimulai dalam mulut. Pertama, gigi memotong makanan, lalu kelenjar lidah menghasilkan enzim yang berfungsi menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Kemudian makanan didorong oleh lidah. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi sekitar 5-6 detik. Makanan akhirnya sampai di lambung. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, melumatkan makanan. Kedua, mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan asam lambung. Dan terakhir, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu mencerna dan menyerap makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa berdiameter 3-5 cm dan panjangnya 6-8 meter, jadi lebih panjang dari tubuh kita. Sisa-sisa makanan yang tidak digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis atau sisa ini bernama feses atau kotoran dan dikeluarkannya melalui anus. Yuk,
Kita lihat bagaimana tubuh kita membuang sisa makanan atau yang biasa disebut dengan BAB. Setelah makanan dicerna di lambung, sisa makanannya masuk ke usus halus. Di sini nutrisi penting diserap untuk tubuh, sedangkan sisanya menjadi limbah. Sekarang limbah masuk ke usus besar, disinilah air diserap, sehingga sisa makanan menjadi padat dan berubah menjadi feses. Setelah itu, feses disimpan sementara di rektum. Ketika sudah penuh, saraf di rektum memberi sinyal ke otak untuk, "Hey, waktunya BAB." Lalu otak menerima sinyal dan memutuskan apakah sekarang waktu yang tepat. Kalau iya, otak mengirim sinyal ke otot di sekitar anus. Ketika waktunya tiba, otot sphincter membuka dan feses pun keluar lewat anus. Tubuh pun merasa lega.